Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wal yaqin. Dan termasuk di antara ketaatan hati selain iman adalah yakin. Apa bedanya iman sama yakin? Iman itu ibarat pohon, maka yakin adalah akarnya. Sementara ketakwaan, pahala, surga, ampunan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibarat buahnya. Setiap buah butuh kepada ranting, maka rantingnya adalah amal soleh. Itu satu keutuhan yang utuh, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Mana ada pohon tanpa akar? Pohon kalau nggak ada akar, maka lemah, rapuh, gampang roboh. Begitulah kita yang mengaku iman, tapi nggak punya keyakinan, maka terganggu sedikit goyah, terbujuk sedikit rapuh. Bahkan kadangkala sebagian manusia tercabut imannya, tercabut akar, tercabut pohon seakar-akarnya. Bukan hanya iman yang tercabut, keyakinannya pun juga hilang. Waliyadzubillah. Apa artinya pohon kalau tanpa buah? Apa artinya pohon kalau nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya? Dan dari mana ada buah kalau nggak ada rantingnya? Maka ini adalah satu keutuhan yang utuh. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau lahir 400 tahun yang lalu. Lahir 400 tahun yang lalu. Dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, di pasal yang pertama, pembahasan pertama dalam kitab tersebut, beliau membahas tentang iman dan keyakinan dan beberapa derajat-derajatnya. Penting. Beliau mengatakan begini, saya artikan langsung aja biar lebih singkat. Beliau mengatakan bahwa wajib bagi kita itu untuk menguatkan keyakinan kita, mempercantik dan memperelok, memperbagus, memperbaiki keyakinan kita. Harus yakin kita ini sebagai akar keimanan harus dikuatkan. Kalau sudah kuat, ya dipercantik. Kenapa? Karena sesungguhnya keyakinan jika sudah menetap dan kokoh, menetap dan kuat di dalam hati seseorang, betul-betul keyakinan itu menguasai hatinya, maka saral ghaibu ka'annahu syahada. Yang gaib, yang tidak nampak secara kasat mata, seolah-olah bisa dilihat oleh kasat matanya, seolah-olah. Dan orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan seperti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Lau kushifal ghita masdadtu yaqinan." Kalau seandainya hijab penutup antara kita dengan alam akhirat dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, enggak tambah yakin. Enggak tambah yakinku itu enggak tambah. Kenapa? Contoh begini, contoh. Derajat iman ya, derajatnya iman. Ada iman itu yang sekedar percaya, tapi belum kuat keyakinannya, sehingga kena ganggu sedikit bisa goyah. Contoh dokter bilang, Pak, Bu, dalam tubuh Anda itu ada jantung, ada otak, ada paru-paru, ada ginjal, ada limpa, ada liver, ada ini, ada itu. Percaya nggak kita? Percaya. Tapi kita nggak pernah lihat langsung. Mana jantungnya kita? Mana livernya kita? Mana? Tapi dikasih kabar, dikasih tahu, percaya. Tapi belum sepenuhnya yakin sebetulnya. Beda halnya kalau kita dikasih tahu dan kasih gambar. Tapi gambar perkara yang gaib seperti nampak secara kasat mata, gambar sebetulnya. Jantung ya Pak? Iya jantung. Nih gambarnya jantung. Oh dokter, liver itu gimana sih gambarnya? Nih gambarnya. Bukan liver beneran dong. Bukan jantung beneran, gambar. Kalau kepingin kita betul-betul yakin, kalau kepingin kita betul-betul yakin, ya harus dibedah. Pertanyaannya, untuk kita yakin dalam tubuh kita ada jantung, ada hati, ada paru-paru, ada ini semuanya, mau dibedah?
Enggak kan? Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Kalau seandainya dibuka nih hijab antara saya dengan surga, antara saya dengan neraka, nggak tambah yakinku. Sama seperti kita yakin dalam kita ada jantung, nggak perlu dibedah. Saya yakin. Jadi ada 3 tingkatan. Ada yang percaya, ada yang butuh pada gambar, ada yang mantep, nggak perlu dibedah. Kalaupun dibedah nih, misal tubuh kita dibedah, seret, kelihatan jantungnya, tambah yakinnya kita kepada Allah. Tambah yakinnya kita, oh iya, ada jantung beneran, gitu. Enggak. Ada. Kenapa? Yes. Hal yang maklum sudah. Hal yang sangat mudah untuk diketahui. Tapi kan awalnya dari kabar, kemudian dari gambar, tambah yakin, mau dibedah? Enggak usah dibedah, saya sudah yakin. Enggak usah dibedah, saya sudah percaya. Nah itulah bagaimana tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang imannya seperti pohon cemara, kena angin, jangan daunnya, rantingnya ikut jatuh. Gampang goyang. Nggak kuat. Ada di antara kita imannya yang seperti pohon beringin. Pohon beringin. Kalau ketera angin kenceng, paling jauhnya yang jatuh, tapi masih belum kuat betul. Beda sama gunung. Wah, angin mana yang bisa memporak-porandakan gunung? Ada ceritanya gunung hancur gara-gara angin. Nggak ada. Tsunami model gimana juga nggak hancur kok. Nah, karena itu harus kita pahami. Ya harus kita pahami. Ada iman itu seperti ashabul yamin, masuk surga. Kepercayaan seseorang seperti ashabul yamin. Apa itu? Yang tadi itu. Iman yang tingkatan pertama, percaya. Tapi bisa dioptimalkan sebetulnya. Bisa dimaksimalkan lagi. Ada iman itu dikatakan sebagai imannya para muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat daripada imannya ashabul yamin. Lebih kuat daripada imannya ashabul yamin. Ada iman yang kelasnya kelas siddiqin. Nah, kelasnya Sayyidina Ali tadi. Kalau seandainya dibuka hijab antara aku dengan akhirat, nggak tambah keyakinanku. Kenapa? Mentok. Kalau banyak manusia sekarang ini karena nggak melihat surga, nggak percaya sama surga, atau dia percaya iman sama surga neraka, tapi masih ada keraguan. Apa yono sih asli ini? Ada. Tapi orang sekelas Sayyidina Ali ada itu surga itu, ada itu neraka, malaikat ada, jembatan Sirat ada, mahsyar ada, itu semuanya ada. Kalau misalkan dibuka oleh Allah, nggak tambah keyakinanku. Sama seperti kita yakin dalam diri kita ada jantung, kemudian ditunjukkan jantung. Iya, dari dulu saya juga percaya di dalam diri saya ada jantungnya. Jadi dibuka atau ditutup sama buat orang yang imannya sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lau kusyifal ghita masjadtu yakinan. Kalau seandainya penghalang hijab antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala, antara aku dengan perkara-perkara yang tidak nampak secara kasat mata, gaib, perkara-perkara gaib, ya, maka tidak tambah sedikit pun keyakinanku, karena keyakinanku sudah maksimal, udah optimal, mentok, nggak bisa ditambah lagi. Nah, apa sih yakin itu? Yakin itu adalah suatu istilah tentang kekuatan iman. Jadi iman itu intinya pada keyakinan. Yakin itu adalah suatu istilah tentang, bukan tentang iman lagi, tentang kekuatan, kemantapan, keteguhan, kekokohan iman seseorang. Sampai yang namanya iman yang dia punya karena begitu yakinnya seperti gunung yang menjulang, nggak bisa sedikit pun digoyah oleh keraguan, nggak bisa sedikit pun dipatahkan oleh pikiran-pikiran negatif yang mengganggu, entah itu dari nafsunya, entah itu dari setan yang ada pada dalam dirinya, nggak bisa sudah. Bahkan kesempatan itu nggak ada sama sekali. Seperti imannya para anbiya, imannya para nabi, nggak ada kesempatan sedikit pun bagi setan untuk bisa membuat iman para nabi itu goyang, nggak ada.
kesempatan sedikit pun nggak ada resiko gitu loh. Bagi para nabi untuk goyang imannya itu nggak ada resiko. Walaupun sebetulnya banyak para nabi yang khawatir dicabut imannya oleh Allah. Tapi bukan berarti itu tanda bahwa iman mereka para nabi bisa dicabut sama Allah. Enggak. Mustahil. Kenapa? Maksum. Pasti masuk surga, nggak mungkin sama sekali masuk neraka. Itu Nabi doa, ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu karena rasa takutnya Nabi. Itu Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, minta mati dalam keadaan iman, minta mati dalam keadaan Islam, itu karena takutnya. Bukan berarti ada kemungkinan imannya tercabut atau mati dalam keadaan selain Islam. Enggak mungkin. Tapi itulah kelasnya Nabi. Semakin mulia seseorang seperti para nabi, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia seseorang, semakin takut kehilangan kemuliaannya. Semakin mulia sesuatu yang kita punya, kita pasti semakin takut kehilangan. Kehilangan duit 1.000, nggak takut. Kehilangan duit 1.000, lebih takut daripada 1.000. Kehilangan duit 1 juta, lebih takut daripada 1.000. Terus begitu. Sama, Nabi itu semakin tinggi derajatnya, semakin takut kehilangan. Karena itu mereka, para Nabi selalu minta, ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, mantapkan, teguhkan aku, hatiku dalam agamamu, ya Allah. Naam. Wa syaitan la yastati' ad-dunu min sahib hadzal yakin. Dan setan kalau ketemu sama orang yang punya iman yang sekuat gunung, itu lari justru. Bukan dibarani, tapi lari. Bal yafir wa yafraq min dhilli. Tapi setan itu lari dan menjauh bahkan dari bayangannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitan la yafragu min dhilli Umar. Setan itu, Sayyidina Umar lewat gang mana, setan milih jalan yang lain. Bahkan setan itu selalu musuh daripada bayangannya Sayyidina Umar. Ketemu orangnya nggak berani. Jangankan ketemu orangnya, ketemu bayangannya tok milih misah, golek selamat setan itu. Cari selamat. Wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidak Sayyidina Umar itu lewat satu gang kecuali setan memilih jalan yang lain atau gang yang lain. Jelas ini ya. Jadi orang itu setan ibarat maling gitu. Gimana maling kalau ketemu polisi? Jangan ketemu orangnya, ketemu bayangannya tok melayu. Misal maling nyolong TV misalnya, ngelihat bayangannya polisi pakai topi yang bentuknya khas gitu, kelihatan pundak-pundaknya, jalannya tegap, delok bayangannya lari sudah, belum lihat orangnya, sama. Setan ini malingnya iman. Jangankan melihat Sayyidina Umar, ngelihat bayangannya tok lari. Jadi kalau kita punya iman sekuat Sayyidina Umar, sekuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, maka itu akan mempermudah langkah kita untuk menjauh daripada setan. Kenapa? Kita nggak usah susah menjauh dari setan. Setannya menjauh dari kita. Karena itu penting berarti ya. Menguatkan iman itu penting berarti. Kenapa? Dengan itu kita bisa selamat dari bujuk rayunya setan. Dengan itu, dengan iman yang tambah kuat. Dengan apa iman tambah kuat? Ya yakinnya harus kuat loh. Pohon itu kuat kalau akarnya kuat kan. Kuatkan akarnya. Dengan iman dan yakin yang tambah kuat, menjadi lebih mudah tugas kita untuk melawan setan. Kenapa? Karena setan dengan sendirinya menjauh dari kita. Golek selamat. Dengan apa? Kemudian kata Imam Al-Haddad, dengan apa sih kita ini bisa menjadi kuat yakinnya? Bisa menjadi lebih baik yakinnya? Yang pertama, hendaknya seorang hamba itu senantiasa dengan hati dan telinganya memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, difahami, ditadaburi, direnungi makna ayat demi ayatnya. Karena jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran ada hikmah yang besar
yang kalau kita pikir, yang kalau kita renungkan, yang kalau kita hayati dan kita fahami, itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sabda-sabda atau nasihat-nasihat para nabi. Sabdanya Rasulullah, nasihatnya Nabi Isa, nasihatnya Nabi Musa, nasihatnya Nabi Sulaiman, semua ucapan mereka, perbuatan mereka. Itu kalau kita renungkan, kita pahami betul-betul, kita titeni, banyak di dalamnya mengandung akan hikmah dan pelajaran yang penting untuk perjalanan hidupnya kita sampai mati, sebagai bekal akhiratnya kita. Ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Ma faraqna fil kitabi min syai'. Tidak kami lewatkan sedikit pun daripada Al-Qur'an. Enggak ada yang terlewat daripada Al-Qur'an, enggak ada. Yang meleset, kelupaan Allah enggak sebut dalam Al-Qur'an, enggak ada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Udah disebut semuanya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa yang menjadi kebutuhan dunia akhiratnya kita udah jangkep, perfect ada dalam Al-Qur'an. Tinggal baca, fahami. Orang sekarang jangan memahami, membaca pun juga tidak. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, aku heran sama orang yang banyak sambat tapi dia punya Al-Quran di rumahnya. Aku heran, uang sambat tapi dia Al-Quran, kok iso? Sama seperti orang di sebelahnya ada obat tapi sambat sakit, di oposisi ini. Kenapa? Oh, nggak diminum obatnya. Punya Al-Quran. Kadang-kadang kita kalau mendengarkan lagu, lagunya mirip sama apa namanya, permasalahan yang kita punya. Wah, seneng dengan lagu itu. Wah, kalau anak muda bilang gue banget, wah dirungokno, kadang-kadang sampai nangis. Waduh, sampai dihayati. Ini sama nih masalahnya nih. Waduh, padahal podo masalahnya, tapi gak ada solusi. Dirungokno terus. Ini Al-Quran bukan ngasih masalah, ngasih solusi, ngasih jawaban, kan dirungokno. Kenapa? Nggak difahami sih, nggak difahami. Makanya kalau ada pengajian tafsir di mana hadir. Kenapa? Dengan itu salah satu cara untuk menguatkan imannya kita. Dan ini yang paling kuat kata Imam Haddad. Nggak ada ngalahkan Al-Quran. Nggak ada. Hikmah terbesar itu ada dalam Al-Quran. Jangan kalau belajar tafsir, ngaji tafsir, enak. Cerita ada, hukum ada, hikmah ada, hadits Nabi ada, bahasa ada, sastra Arab ada di situ, semuanya ada di situ. Menandakan mukjizatnya Al-Quran, menandakan mukjizatnya Al-Quran. Ya. Contoh daripada keajaiban Al-Quran. Contoh, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana sih itu onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok onta? Kan ada hikmahnya. Kenapa kok onta yang dipilih oleh Allah untuk Allah sebut dalam Al-Qur'an? Karena onta ini hewan yang unik. Apa uniknya? Banyak. Onta ini enggak keringetan kecuali kalau panas itu sudah mencapai 40 derajat Celcius ke atas baru keringetan. Lah kalau kita 40 bukan keringetan, meloncor. Ini onta 40 derajat Celcius baru keringetan. Malah sekalipun panasnya di padang pasir mencapai derajat 55 derajat Celcius, itu kalau capek onta tinggal duduk itu aja enak gitu. Padahal panas di tengah padang pasir yang luas. Enak begitu. Kenapa? Kan padang pasir itu panas, kalau kadung panas, kalau kadung dingin padang pasir. Kenapa? Punuknya onta itu bukan isinya air. Keliru orang bilang punuknya onta itu isinya air, cadangan air. Bukan, isinya lemak itu semua. Isinya lemak. Yang mana fungsi lemak yang ada pada punuknya onta itu? Kadang-kadang punuknya onta lebih dari 1, 2 kadang-kadang. Ada sebagian yang 2. Ada 1, ada 2. Punuknya onta itu isinya lemak. Salah satu fungsinya adalah menetralisir suhu tubuh. Kalau suhu di luar ini dingin, maka menghangatkan. Kalau suhu di luar ini panas, maka mendinginkan, membuat suhu tubuh daripada onta ini menjadi rendah, sehingga selalu mudah untuk beradaptasi. Baik. Gurun pasir, padang pasir, ada pohon mangga, ada pohon duren, ada.
Nggak ada. Adanya apa? Kaktus. Pertanyaannya, gimana caranya onta bisa makan? Hidupnya di padang pasir. Nah, Allah ciptakan dalam rongga mulutnya onta itu satu daerah, satu rongga yang namanya papilea. Nah, disitulah dia bisa mengunyah kaktus. Dia bisa mengunyah kaktus. Dan sebagian besar daripada rongga mulutnya onta itu ada yang tercipta dari sama bahannya dengan kuku. Kuku ini kan keras. Maka ada sebagian daripada rongga mulut atau tenggorokannya onta itu yang bukan lendir ya, tapi keras seperti kuku. Jadi walaupun makan kaktus dilelek gak kerasa, nggak kesakitan sama sekali. Dan onta itu bisa nggak minum berbulan-bulan. Tapi sekali minum 120 liter habis 20 menit. Sekali minum 120 liter habis 20 menit. Itu onta. Baik. Onta itu hidupnya di padang pasir. Nah kalau badai gimana? Nah, kelopak matanya onta itu berlapis-lapis. Ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Kelopak matanya, belum bulu matanya. Bulu matanya onta juga berlapis-lapis dan lebih keras daripada sapu. Kemudian kalau pas terjadi badai, onta itu sekalipun merem dia bisa ngelihat, tembus pandang. Jadi kayak transparan. Ya kalau kita lihat nggak kelihatan tetap. Buat matanya onta, sekalipun dia merem, kan panjang itu, bulu matanya onta, sekalipun merem, tapi tembus pandang gitu. Buat onta, bukan buat kita. Lah hidungnya Bim, kalau kita kena badai pasir misalkan, tutup hidungnya kita. Nah kalau onta ya bagaimana caranya? Salah gitu hidungnya besar lagi. Subhanallah, onta itu bisa menahan nafas. Jadi ditarik ya, nyedot begitu hidungnya, mingkup secara total. Kalau kita kan nggak bisa itu mingkup secara total, kecuali bantuan tangan. Onta bisa itu. Pas badai itu, nggak sama sekali, nggak ada yang masuk sama sekali. Subhanallah, banyak hewan yang kuat itu onta. Banyak hewan yang kuat, cuman unik. Singa kuat, ya. Tapi kalau onta ini, kalau mau digali hikmah-hikmah daripada bagaimana Allah menciptakan onta, banyak, luar biasa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat, ini atap plafon. Ada tiangnya enggak? Ada. Langit, 7 lapis langit. 7 lapis langit, satu pun tiang enggak ada. Bi ghairi amadin tarawna. Ini lampu, ada rantainya. Ini kipas, ada penopangnya. Matahari, bulan, bintang. Ada itu semuanya. Subhanallah. Ada rumah ditabrak truk tangki bawa air. Truk tangki bawa air, roboh rumahnya. Truk tangkinya tetap kuat. Jelas ya? Awan itu isinya air. Ribuan kubik. Kok iso ngawang? Truk tangki ada yang ngawang? Nggak ada truk tangki ngawang. Tapi awan itu hampir sama dengan isinya awan itu airnya hampir sama dengan truk tangki. Makanya pesawat itu paling takut kalau nabrak awan. Kalau awannya gede, takut. Kenapa? Semakin banyak airnya di situ, semakin besar berarti semakin menampung air. Peti, goyang, bisa turbulensi itu. Pesawat lu badal ini berapa ton? Awan nih kayak enteng. Isok miber, bisa ngawang, tapi kalau ditabrak bisa risiko buat pesawat. Pesawatnya bisa turbulensi, goyang. Makanya hujan itu rintik-rintik nih. Bayangkan kalau hujan itu mak bior, ya nggak hidup, kelar hidupnya kita. Mati, bangun rumah hancur mana? Kenapa? Bior. Makanya hikmahnya luar biasa. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa alqa fil ardi rawasi. Allah jadikan yang namanya gunung ini ibarat pasak.
Kan tempat di mana kita berpijak, daratan. Bumi ini kan 2/3-nya laut, 1/3-nya daratan, cuma 1/3. Berarti seharusnya kalau kita jalan ini goyang nih seharusnya. Wong kita ini berpijak di atas daratan yang berada di antara 2/3 lautan. Goyang seharusnya kita ini. Yang membuat kuat apa? Pasak. Apa pasaknya? Gunung. Wa alqa fil ardi rawasi. Gunung itu menyimpan 2 unsur yang kalau keluar berlawanan. Apa itu? Api dan air. Gunung itu menyimpan api, menyimpan air. Kalau di luar berlawanan. Ada kalanya apinya kalah, ada kalanya airnya yang kering. Apinya padam atau airnya yang kering. Tapi subhanallah, kalau di dalam itu menjadi kekuatan besar bagi gunung. Menjadi kekuatan besar bagi gunung. Gunung bisa diambil manfaat airnya, kemudian lavanya juga. Artinya kalau di luar berlawanan, tapi kalau di dalam bisa menyatu. Akor kalau di dalam di satu gunung yang sama. Nah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini kan bulat. Bumi ini kan bulat. Apa tandanya bumi itu bulat? Jangan kalau lihat sawah atau jalan yang panjang ada tiang listrik. Tambah kecil enggak kelihatannya? Tambah kelihatan apa? Ya bulat itu berarti namanya. Nah, kalau kenceng bukan tambah kecil sampai nggak kelihatan. Padahal ada sebetulnya, tapi nggak kelihatan. Kalau datar, makanya kan begini. Allah mengatakan wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan sama Allah. Tuh. Kalau memang bumi itu datar, apa keistimewaannya bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bumi itu bulat, tapi bagaimana kita bisa berpijak, berjalan, bahkan bangun apapun di atasnya. Itulah letak mukjizat bagaimana wa ilal ardi kaifa sutihat. Kalau memang hampar, ya kita jalan begini aja, ya nggak ada masalah, nggak ada keajaibannya. Justru bumi ini bulat. Nih meja ini kalau bulat, yang nggak ada sesuatu apapun yang ada di atasnya bisa aman. Jelas ini ya? Hebat ya meja ini ya. Apa hebatnya? Nih saya taruh di atasnya, aman. Kabeh wae kotak. Nah, kalau ada orang ngomong bumi itu datar, loh, apa perlunya Allah sebut wa ilal ardi kaifa sutihat? Mukjizatnya apa kalau begitu? Nggak ada yang menakjubkan. Justru Allah sebut bumi itu bulat, tapi bagaimana seperti dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bulat. Lah kita kalau misal ada bola gede kita jalan di atasnya kan nggak bisa. Bumi ini apapun dibangun di atasnya bisa. Kok iso? Nah, nggak ada lain. Itu ada karena mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini nggak sekeras baja. Nggak sekeras baja. Tapi juga nggak selunak jeli. Sehingga kita nggak bisa berdiri di atasnya, nggak bisa jalan di atasnya. Sekalipun bumi itu nggak sekeras baja, tapi mau bangun apa juga di atasnya bumi kuat. Sekalipun bumi itu lembek lunak, tapi nggak selunak jeli, tetap kita berjalan di atasnya bisa. Bumi itu kalau kita mau bajak sawah butuh sapi, butuh alat berat, butuh cangkul. Tapi Allah kalau berkehendak tunas itu muncul. Tunas nggak pakai cangkul muncul jadi pohon. Kita gali pakai cangkul ini nggak tunas muncul. Subhanallah. Ya apa ya gambarno ya. Ya lunak, ya keras. Jadi kayak sesuai kemauannya kita itu. Oh saya mau bangun toko jadi keras. Oh saya mau bajak sawah jadi lunak. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana sempurna menciptakan bumi. Ini yang pertama. Melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya Allah berfirman apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami Allah akan perlihatkan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesaran kami Allah fil afaq. Di atas langit. Wa fi anfusihim dan tanda-tanda kehebatan kami Allah dalam diri mereka sendiri.
dalam diri kita sendiri sampai menjadi jelas dan gamblang bahwa Allah adalah zat yang maha hak. Makanya kalau cuma sekedar punya mata, hewan juga punya mata. Jadi kita ngelihat atau menangkap apapun dengan panca indera kita itu sambungkan dengan akal. Ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Jangan sampai apa yang kita tangkap dengan panca indera kita sama dengan binatang. Apa? Nol, nggak ada hasilnya. Lah kita punya akal, kalau binatang memang nggak punya akal. Dia melihat, dia mendengar, dia meraba, nggak disaring dengan akal, nggak dipikir dengan akal. Nah, kalau kita pikir dengan akal, kenapa? Akal inilah, dengan akal inilah manusia dikatakan lebih afdol, lebih mulia daripada binatang. Lah kalau manusia menangkap segala sesuatu dengan panca inderanya, wis mek ngunut toh setiap hari begitu aja. Ya. Apa bedanya dia dengan binatang akhirnya? Seharusnya tanda-tanda kebesaran Allah ini adalah petunjuk bagi kita untuk mengenal dan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah ini banyak. Berarti ada banyak kesempatan buat kita untuk menguatkan iman dan yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang kedua untuk bisa menguatkan iman. Ya. Nah, selain yang pertama mendengarkan Al-Quran, yang pertama mendengarkan Al-Quran dan memahami. Yang kedua melihat makhluk-makhluknya Allah. Sudah kita bahas. Nah, ya. Rasulullah SAW bersabda begini, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Bertafakkurlah dalam makhluknya Allah. Jangan bertafakkur langsung kepada Allah. Gimana ya Allah ya? Di mana Allah ya? Cukup kita jadikan makhluk-makhluknya Allah, entah manusianya, entah binatangnya, entah mataharinya, penduduk langit, penduduk buminya, semuanya adalah sebagai perantara untuk kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus kita melihat Allahnya secara langsung. Kita percaya, kita yakin bahwa meja ini ada yang buat, walaupun kita nggak pernah melihat ketika meja ini dibuat oleh siapa, tapi kita yakin nggak mungkin ada dengan sendirinya di meja. Apapun pasti ada yang buat. Bagaimana mungkin alam semesta ini nggak ada yang buat? Kalau yang buat karpet kita yakin, walaupun kita nggak pernah melihat, kenapa kita harus menunggu melihat Allah untuk iman sama Allah? Apakah ciptaan-ciptaannya Allah, makhluk-makhluknya Allah ini nggak bisa menjadi wasilah perantara buat kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah itu kalau ada orang mengatakan, saya sampaikan minggu yang lalu kalau saya di sini, iya, kalau ada orang mengatakan bahwa melihat Allah itu adalah, wah, umat Islam ini kok bisa iman kepada Tuhan yang nggak bisa dilihat? Iya. Saya mau tanya, lah orang buta gimana caranya iman? Saya sampaikan minggu yang lalu gitu. Gimana caranya iman? Apa? Tuhan kami bisa dilihat, Tuhannya Islam nggak bisa dilihat. Loh, lah orang buta mau iman gimana sih kalau harus lihat? Berarti nggak ada kesempatan dong bagi orang buta untuk iman dalam agama Anda. Loh, ya kan bisa dirasakan. Kalau orang buta merasakan tanda wujudnya Tuhan itu diperbolehkan, kenapa kami yang dengan mata, dengan semuanya ini untuk merasakan ini semuanya makhluknya Allah tanpa harus melihat? Ya sudah, yang paling penting adalah kita mengenal Allah melalui perantara-perantaranya. Memang bukan kelasnya dan belum saatnya kita ini melihat Allah. Kenapa? Yang bisa melihat Allah adalah orang-orang pilihan. Dan Allah hanya bisa dilihat di tempat yang khusus, tempat yang mulia, yaitu surga. Lu kan jelas. Disitulah letak kemuliaan kita sebagai muslim dan letak kemuliaannya Allah sebagai Tuhan. Kenapa? Yang bisa melihat Allah nggak semua orang. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak di sembarang tempat Allah bisa dilihat. Apa mulianya Allah kalau ternyata yang nggak iman bahkan kafir sama Allah pun juga bisa melihat Allah? Apa mulianya Allah kalau ternyata dunia tempat hina ini Allah bisa dilihat? Nah, tempat khusus dan orang-orang khusus yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga cara untuk menguatkan dan mengokohkan iman itu adalah dengan senantiasa mengamalkan apa yang kita imani dengan sekuat tenaga kita. Makanya Al-Imam Ahmad bin Ruslan mengatakan, fakun
minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahawati. Jadilah kita ini orang yang punya iman, imannya selalu tambah. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi. Dengan cara apa menambah iman? Banyak sholat, banyak taat, dan meninggalkan nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan apa yang selalu mengajak kepada kita untuk melakukan kemaksiatan, keburukan. Innan nafsal ammaratun bisu. Tinggalkan itu semuanya. Seperti yang saya bilang tadi itu. Untuk membuahkan, ini pohon, ada akar. Akar itu namanya yakin. Pohon ini namanya iman. Kalau kepingin pohon ini membuahkan, kita harus siapkan rantingnya. Apa itu? Amal soleh. Amal soleh adalah keniscayaan. Dan amal soleh itu adalah bukti akan keimanan kita kepada Allah SWT. Ngaku iman tapi nggak sholat, ngaku iman tapi nggak puasa. Iya, berarti ibarat pohon nggak ada ranting tapi nggak ada buah, nggak ada. Apa manfaatnya pohon nggak ada buah? Apa manfaatnya iman nggak ada amal soleh? Kalau ternyata tidak bisa membuahkan iman tadi itu, gara-gara nggak ada amal soleh, akhirnya nggak ada ridhonya Allah, nggak ada ampunannya Allah, nggak ada surganya Allah semuanya. Buat apa itu semuanya iman? Buat apa itu semuanya iman? Nah itu. Kemudian dikatakan juga apa? Ya. Nah, karena itu Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang berupaya keras untuk bisa sampai kepada kami, Allah, lanahdiyannahum subulana. Akan tiba masanya cepat atau lambat, pasti hidayah akan sampai kepada mereka. Nah, Bib, untuk sampai kepada Allah berat, Bib, ya? Ya, berat. Alhamdulillah. Kenapa? Itu tandanya kita masih ada perjuangan. Kita merasakan berat berarti karena kita berjuang. Dan itulah yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walladzina jahadu fina, yang berupaya keras. Memang berat, maka dikatakan mujahadah, yang berupaya keras untuk bisa sampai kepadaku. Berarti kalau kita ini dalam rangka ibadah, taat, mendekatkan diri kepada Allah kok terasa berat, pertama kita harus syukur. Kenapa? Berarti kita masih mau berjuang. Yang kedua, akan tiba masanya, akan tiba waktunya cepat atau lambat, turun hidayah dari Allah. Maka kalau sudah turun dari hidayah dari Allah, maka apa yang kita rasakan berat sekarang akan mudah saat itu. Berarti kalau kita merasa berat karena memang belum mendapatkan hidayah lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Berat dia. Oh, alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah. Kenapa? Berarti kamu berjuang. Makanya kamu merasa berat. Kenapa? Ya berjuang. Yang kedua, teruskan. Entah kapan akan datang pertolongan dari Allah sampai kamu ibadah yang berat pun terasa gampang. Puasa setiap hari gampang, tahajud 1000 rakaat gampang, khatam Quran setiap hari 1 kali gampang. Sebagaimana orang-orang soleh semuanya, 1000 rakaat tahajudnya, wiridnya khatam Quran setiap hari. Kadang-kadang dalam sholat, Sayyidina Utsman bin Affan itu tahajudnya cuma 2 rakaat. Sayyidina Utsman bin Affan tahajudnya cuma 2 rakaat, tapi 15 juz. Lah kok iso? Nah, sudah dapat pertolongan dari Allah. Mosok langsung lahir begitu. Sudah dapat pertolongan dari Allah. Kalau sudah ditolong sama Allah, enggak ada yang berat. Mana ada ditolong sama Allah berat? Ya berarti Allah enggak maha kuasa dong. Enggak maha mampu dong. Ditolong manusia aja yang berat jadi enteng, apalagi ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Al-Badawi 1000 rakaat setiap hari. Lah kok iso? Sudah ditolong sama Allah SWT. Enggak langsung lahir 1000 rakaat. Enggak. Proses, perjuangan. Begitu. Saya kasih contoh minggu yang lalu seperti orang ngerokok sudah. Seperti orang ngerokok itu. Gimana orang ngerokok itu? Apa langsung enak orang ngerokok itu? Saya enggak ngerokok soalnya. Apa langsung enak ngerokok itu? Enggak. Apa yang dirasakan pertama? Pahit. Terus seri. Iya. Katanya orang gitu, ngerokok itu nggak langsung enak, pahit dulu, seri, haus, watuk. Terus kenapa kalau diteruskan? Nggak enak, ya kepingin. Sampai akhirnya biasa, iso rokokan nggak watuk, iso. Terus mulai nggak seri, sudah mulai adaptasi. Iya. Sampai akhirnya menikmati. Waduh, disebul bunder, naik kotak nggak iso. Kotak. Bunter.
Wah, ada yang keluar dari kuping, iya. Keluar dari hidung. Dibuat mainan, menikmati sampai kecanduan. Gak mangan, gak apa-apa pokok rokokan. Perjuangan gak? Tapi makna negatif ini ya. Perjuangan gak? Ya perjuangan. Sering waktu. Mungkin yang masih kecil rokokan ketika teman wong tua. Iya. Wah, macam-macam perjuangannya. Macam-macam, takut ketahuan guru, takut ketahuan orang tua. Wah, macam-macam. Tapi karena kepingin, dasar kepingin sudah. Dasar kepingin. Sampai biasa, sampai menikmati, sampai kecanduan. Nah, orang dulu begitu. Perjuangan sampai terbiasa, sampai menikmati. Iya, sampai menikmati, sampai kecanduan. Itu sudah, cuma dalam sisi yang berbeda. Ini rokokan, ini tahajud. Ini rokokan, ini baca Quran. Ini rokokan, ini puasa setiap hari. Nah, kita ini untuk nurutin nafsu mau berjuang. Untuk akhirat nggak mau berjuang kita ini, maunya instan. Kadang-kadang manusia untuk urusan dunia aja kepinginnya instan, apalagi urusan akhirat tambah kepingin instan mana? Contoh, saya ini kadang-kadang heran ngelihat ada orang misalnya, masya Allah dekat sama ulama, dekat sama ulama, banyak kenalan ustadz habaib kiai, masya Allah, sampai kiai-kiai sepuh kenal dia. Cuman saya heran, kok nekat melanggar aturan Gusti Pangeran? Saya khawatir dia merasa sudah dekat sama ulama, wis aman wis, akhirat aman. Mosok Habib fulan kailing mbek aku, Kiai fulan kailing mbek aku, Ustaz fulan kailing mbek aku, Gus fulan kailing mbek aku. Saya lihat kadang-kadang kok ya gak sungkan arek-arek iki masang status sing buka aurat, yang campur lagi perempuan. Kemudian ya macam-macam gitu. Macam-macam, kadang-kadang yang dipasang di statusnya perempuan yang buka aurat. Yuk, keheran. Orang ini nggak mikir lah. Misal, kan seharusnya orang tuh mau ngelakukan apapun mikir, Allah ngeliat, kan begitu ya. Wis, jangan jauh-jauh. Arek iki biasanya ambek aku. Apa ya gak wedi yo didelok aku. Apa gak sungkan kalau iki lek difahmin delok lak isin. Kok gak wedi, kok nekat. Bahasanya saya gak wedi tak seneni tadi. Seharusnya bukan begitu. Nggak takut dimarahi Allah dah. Kan begitu seharusnya, apa perlunya dimarahi saya nggak punya neraka. Allah yang punya neraka. Saya heran kadang-kadang. Masya Allah, apa dia menganggap yang saya khawatirkan? Oh, aku kenal Habib fulan, Kiai fulan, Ustaz fulan, Gus fulan, wis aman. Katin lapor ditunyong kok celuk di akhirat. Wenak hari ini. Habib Kiai ini sing soro jungkir walik kono kayak bodoh celuk tok. Ayo fulan mlebu surga. Wenak tak walik ae lek ngono. Enggak begitu caranya. Siapapun orangnya nggak punya surga, yang punya surga Allah. Nggak bisa dong, nggak bisa. Ya, karena itu macam-macam keadaan orang zaman sekarang ini macam-macam. Ya, dengarkan ilmu tapi nggak diamalkan ilmunya. Dekat sama ulama tapi nggak memberikan manfaat yang lebih, kedekatan dia dengan ulama. Seharusnya dia menjadi orang beruntung lebih daripada orang lain. Maling di pasar wajar enggak? Wajar ya, nyopet di pasar wajar. Tapi kalau maling di masjid kan kebaju. Iya, masjid maling, sandal, apa namanya itu, son, kotak amal, macam-macam. Nggak kenal sama ulama maksiat wajar, kenal be ulama maksiat, boleh gitu nih. Jadi orang buruk di tempat yang buruk wajar. Ada yang lebih buruk dari mereka. Jadi orang buruk di tempat yang baik. Jadi orang baik di tempat yang baik, ya wajar. Jadi orang baik di tempat yang buruk itu luar biasa. Nah, tinggal pilih. Kita mau jadi mana nih? Wajar dalam keburukan, maling di pasar tadi itu. Atau lebih parah daripada itu, masjid si maling. Atau kalau kita nggak mau dua-duanya, kita mau yang biasa-biasa saja. Baik di masjid ya wajar. Baik ketika di depan orang wajar. Baik ketika di majelis wajar. Atau mau yang luar biasa. Nggak dimanapun selalu jadi orang. Kalau perlu masuk tempat yang paling buruk tetap jadi orang baik. Wah, ini hebat.
Makanya disitulah kenapa Allah hikmah kenapa Allah takdir Nabi Muhammad SAW turun ada di kalangan bangsa Arab saat itu. Ini sebagai gambaran nih keberhasilan Rasulullah SAW. Iya. Orang Arab itu kalau misalkan ada sesuatu yang dia punya jatuh, ini zaman jahiliyah ya, bukan orang Arab zaman sekarang. Ada sesuatu yang jatuh, terus di depannya ada orang nggak dicukup. Kenapa? Ngerunduk kalau ngambil. Datang Islam nyuruh sujud. Nyuruh sujud. Barangnya jatuh, barangnya dia sendiri jatuh, nggak dicukup. Belan-belani. Kenapa? Kalau saya ambil saya harus ngerunduk di depan dia, enggak. Datang Rasulullah sujud. 1 rakaat 2 kali sujud, 34 kali sujud dalam sehari. Wih, orang Arab disuruh begitu. Zaman jahiliyah nggak mau. Tapi begitu berhasil, Nabi didik orang Arab 124.000 jadi sahabatnya Nabi. Wah, sak dunya lebih bisa nggak? Bukan berarti orang Arab tuh jelek-jeleknya orang, bukan. Tapi ada kekhususan orang Arab yang memang kalau Nabi turun di situ menjadi sabab daripada hidayah bagi orang yang lain. Sayyidina Umar pernah diceritakan, Sayyidina Umar setelah masuk Islam dia sebentar nangis, sebentar guyu dalam satu waktu yang sama ya. Nangis terus guyu, bingung orang-orang. Bapak Umar tanya, Umar sebentar nangis, sebentar guyu. Iya, saya nangis karena ingat bagaimana saya dulu itu kok nekat sebelum saya masuk Islam mata ini anak saya, ngubur anak saya perempuan. Orang sekarang lebih jahiliyah dari orang dulu. Kenapa orang sekarang mateni anaknya karena wedi gak mangani atau takut malu? Kalau orang dulu bukan, anak perempuannya dikubur karena khawatir nanti kalau gede seperti pakaian, kapan mau dipakai, kapan mau dilepas, memalukan. Enggak wis mending mati nggak punya anak wedok. Kalau sekarang gak lanang gak wedok, lahir karena dari hubungan gelap aborsi atau wedi gak iso mangani, takut nggak bisa ngasih makan. Lebih jahiliyah orang zaman sekarang. Nangisnya si Umar gara-gara coba misalkan sampai sekarang anak perempuan saya masih hidup mungkin masuk Islam sama seperti saya ya. Enak. Itu yang buat saya nangis. Terus apa yang buat kamu ketawa? Saya ingat-ingat zaman jahiliyah dulu. Saya ini kadang-kadang kalau bikin patung Tuhan, itu dari roti, dari apa namanya itu manisan. Itu kalau saya keluar tak pangan nih. Itu yang bikin saya ketawa. Saya kalau lapar itu, aduh gak ada makanan aneh. Adanya roti yang sudah kadung jadi Tuhan, tak pangan nanti aku. Katanya Sayyidina Umar, lah iya cek goblok ya aku satu Islam di sini. Kok bodohnya saya. Jadi Tuhan, tapi kapan keluar tak pangan, tak cuy di situ. Tuhan apa ini? Tuhan apa ya? Kok bodohnya saya di waktu zaman jahiliyah ya. Tapi beruntung saya sekali. Itulah. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala punya iman, punya Islam, enggak ada tugas buat kita kecuali merawat dan mempercantik. Merawat dan mempercantik. Ada tiga cara kita untuk merawat dan mempercantik. Al-yaqin, al-iman kullu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu yakin. Totalitas. Iman itu adalah yakin. Yakin itu iman. Iman itu yakin itu iman. Enggak bisa dipisahkan antara iman dan keyakinan. Tugasnya kita sudah punya iman. Anugerah dari Allah, diregani, dirawat. Dengan cara apa? Kuatkan yakinnya kita. Pelajari Al-Quran, bukan sekedar baca Quran. Pelajari isinya Al-Quran. Yang kedua, kenali makhluk-makhluknya Allah sebagai perantara agar kita semakin kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, kehebatannya, kemampuannya, kekuasaannya, keajaiban makhluk-makhluknya Allah. Dan yang ketiga, amal soleh. Kalau sudah begitu, maka derajat yang mulia itu adalah buah buat kita semuanya. Surga adalah hasil dari itu semuanya. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai mati. Mudah-mudahan iman kita adalah iman yang didasari dengan keyakinan yang kuat dan didasari dengan istiqomah amal yang soleh, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang berhasil meninggal dalam keadaan bahwa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo.
Makanya itu, iman itu bukan tolak ukurnya adalah kecerdasan, intelektualitas seseorang. Oh, titelnya panjang berarti dia semakin pintar. Ya, tapi bukan berarti orang semakin pintar semakin beriman. Sering kan kita dengar ada orang itu percaya dengan Islam. Artinya begini, percaya dengan aturan Islam tapi nggak masuk Islam. Contoh, halal, makanan halal. Saya mau tanya, babi, anjing haram, kan gitu ya? Babi haram di kita ya. Kenapa? Selain hukum karena Allah, yang kedua banyak madorotnya, kan begitu. Saya mau tanya, babi itu banyak madorotnya apa cuma buat muslim dong? Ya enggak. Mau yang iman nggak iman, muslim nggak muslim ya babi itu banyak madorotnya. Sehingga sekarang di Jepang, di Korea, di beberapa tempat yang mayoritas non muslim, restoran halal itu walaupun yang punya non muslim, kayak menjadi media promo, halal, 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 halal. Kenapa? Makanan sehat, makanan halal. Loh ini kan pakai logika. Tapi belum iman. Kenapa? Hidayah dari Allah. Mau dia makan. Sebetulnya kalau kita mau debat bukan pakai Al-Quran. Artinya begini. Kalau pakai Al-Quran mereka nggak iman sama Al-Quran gitu. Nabi itu bilang begini, nggak iman sama Nabi. Cukup jadikan contoh sains modern, ilmu kekinian yang ternyata ada benang merah dengan syariat. Ada benang merah dengan syariat. Contoh. Ya. Orang itu kan semakin tinggi ke langit, kan semakin sesek. Kita kalau naik gunung misalkan, kan butuh oksigen. Semakin tinggi posisi seorang semakin butuh oksigen, kehabisan oksigen. Itu kan persis dalam Al-Quran itu. Apa? Ya so'adu minas sama. Ya. Orang itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, maka Allah jadikan dadanya sempit seperti orang yang dadanya naik ke langit. Ya jebol baru-barunya kita kalau kita naik ke langit, naik ke angkasa, kalau nggak pakai alat tertentu jebol. Loh, ini kan Al-Quran tapi disinkronkan dengan sains modern, sehingga minimal kita sentuh logikanya. Setelah itu terserah Allah dah kasih hidayah apa enggak. Ini iman. Makanya saya katakan, pernah dulu saya awal katakan, percaya belum tentu iman. Kalau iman pasti percaya. Percaya itu butuh dalil, tapi kalau iman nggak butuh dalil. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada satu sahabat bilang, aku iman kepada Allah dengan 1000 dalil. Oh, berarti kamu belum sepenuhnya iman. Kenapa? Orang kalau iman sama Allah nggak butuh dalil. Kuatnya iman nggak butuh bukti, sudah terlalu banyak buktinya. Nah, yang paling penting untuk kita mengajak mereka berpikir, ya bukan debat lah, ngajak mereka berpikir, sentuh logikanya dulu. Apa yang mereka anggap masuk akal aja dulu, tapi ada kaitannya dengan Al-Quran. Selebihnya, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Selesai. Itu doanya Nabi. Ya Allah kasih hidayah umatku karena mereka nggak tahu. Selesai. Hidayah iman nggak bisa kita kasih. Ada pasarnya iman. Kulaan di mana itu pasarnya iman? Saya tak beli, tak kulaan. Nggak bisa. Allah itu yang punya. Kita cuman gini loh. Kenapa Islam itu kok bener itu kenapa? Besok dodo. Sinkronkan dengan ilmu pengetahuan sekarang deh. Sinkronkan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Banyak orang masuk Islam salah. Contoh terakhir ya, tahun 2019 atau 2020 maksudnya, ada dokter viral, dokter Indonesia, gara-gara corona masuk Islam. Perempuan, Clarissa. Dulu paling anti sama ngeliat orang cadaran, paling anti sama orang cadaran. Enaknya melihat orang tapi nggak mau dilihat orang. Ya, bahasa kasar lah, artinya bahasa apa adanya dia ngomong. Tapi setelah corona, loh, yang paling selamat ya orang cadaran sekarang. Dan orang Islam diatur cuci tangan. Ini nunggu corona baru cuci tangan. Enggak ada. Islam dari 14 abad yang lalu sudah suruh cuci tangan. Suruh cuci tangan. Walhasil sampai panjang lebar. Sampai terharu saya waktu itu melihat. Wah, hebatnya ceritanya dia. Luar biasa, itu bisa dilihat, itu nambah keyakinan perlu itu. Dokter Clarissa, banyak sebetulnya. Kisah-kisah seperti ini banyak. Kisah-kisah seperti ini banyak. Ya. Macam-macamnya hidayah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya macam-macam, ada yang dari mimpi. Ada yang dari mimpi, macam-macam. Masya Allah. Ya, Masya Allah, ada yang karena faktor keluarga dan lain sebagainya. Tapi hidayahnya ya tergantung Allah. Mulai dari kecil sudah ada kecenderungan sama Islam.
Kemarin nih saya ketemu seorang mualaf. Ya, ketemu seorang mualaf. Dia bapaknya non muslim, sudah meninggal. Ibunya muslimah. Mulai kecil seneng dibaan di mana gereja, tapi tetap non muslim. Lebih sering tahlilan daripada ke gereja. Singkat cerita kok baru sekarang masuk Islamnya, mau kawin sudah. Kok kenapa baru sekarang masuk Islamnya? Ya baru sekarang ini yang ketemu mentornya. Mentor itu artinya yang bimbing. Ya takdirnya Allah sudah itu. Cuman kalau hatinya dia lebih cenderung sama Islamnya sudah. Cuman nggak ada, cuman kasih ayo masuk Islam tapi nggak ada yang nuntun. Ibaratnya begitu. Saya gimana caranya masuk Islam? Islam itu ada konsekuensinya setelah itu, wudu, sholat dan segala macam. Ya itu sudah maksudnya dia. Nah, mudah-mudahan Allah kasih iman. Iya, Allah kasih kuat imannya kita semuanya dan kita termasuk di antara mereka yang betul-betul mensyukuri nikmat iman dan Islamnya kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi